Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin perkenal diri, Taruna Pertama Politeknik Migrasi Angkatan 25. Nama Erlangga Dani Ridha Pradana, NRT 2022.2083.1.02. Prodi Administrasi Keimigrasian B. Izin di sini saya ingin mempraktekkan dalam toharoh yang meliputi wudhu, kemudian tayamum, kemudian dilanjutkan dengan praktek sholat subuh disertai dengan zikir dan doa. Setelah itu adalah sholat jenazah. Siap, terima kasih. Baik, di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman praktek tata cara wudhu sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan di sini saya ingin mempraktekkan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abu Dawud nomor 106. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang merupakan budak dari Utsman bin Affan. Jadi beliau ini merupakan seorang sahabat yang merupakan Khulafaur Rasyidin. Jadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Dan wudhunya ini adalah wudhunya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, di sini saya akan praktekkan. Yang pertama kita mulai dari niat terlebih dahulu. Nah, niatnya adalah nawaitu somawud. Nawaitu wudu'a fi waqtil hajatil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kita nyalakan air. Nah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, Rasul tidak pernah menyalakan air sebanyak mungkin karena ini sama dengan bermaksiat dengan air. Makanya kita usahakan sedikit mungkin. Bahkan Nabi sendiri itu bisa memberikan contoh seperti segelas air. Kita pun itu sebenarnya bisa, kalau misalkan kita dengan satu gelas air itu cukup, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting semua rukun wudhu terpenuhi, seperti dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini salah satu rukun wudhu yang pertama, yaitu adalah membasuh wajah kalian, wujuhakum wa aydiyakum ila mirfaqaini, kemudian tangan sampai dengan siku, yang rukun kedua. Kemudian yang ketiga adalah mamsahu birusikum, jadi mengusap sebagian kepala kita, karena di sini ada menggunakan abad. Jadi di sini memiliki beberapa arti. Yang pertama bisa sebagian ataupun bisa seluruhnya, karena menggunakan abad ini kan sifatnya sangat memiliki arti yang banyak. Kemudian warjulakum ilal ka'baini. Arjulakum ini merupakan kata jamak dari kata rijlun kalau dalam bahasa Arab. Rijlun kemudian jamak taksir. Jadi artinya kedua kaki kita sampai dengan mata kaki. Nah, ini adalah salah satu rukun wudhu yang pokok yang harus kita penuhi sesuai dengan surat Al-Maidah. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu rukun wudhu ada 6 sesuai dengan surat Al-Maidah, ditambahkan dengan niat, karena niat ini merupakan pangkalnya dari ibadah. Dan niat itu ada di dalam hati yang membedakan antara ibadah satu dengan yang lain. Seperti itu. Oke, kami praktekkan. Yang pertama, kita baca tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sesuai dengan hadis tadi, seperti ini. Kemudian kita kumur sebanyak 3 kali. Dan gerakan kumur ini merupakan sunnah dalam wudhu. Jadi misalkan kita kondisi air sedikit, sebenarnya tidak perlu kumur, tidak masalah. Yang penting dalam rukun wudhu ini wajah, kemudian tangan hingga siku, kepala, kemudian kaki hingga mata kaki itu terbasuh semua. Nah, kemudian setelah kumur kita basuh wajah kita. Nah, batas wajah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menurut tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Jadi batasnya dimulai dari kepala sampai dengan dagu, bahkan sampai dengan jenggot. Bahkan kalau untuk yang bagian kanan ini dari sisi kanan kuping telinga sampai dengan kiri, ini batas wajah. Nah, kalau misalkan sampai ada yang tidak terbasuh, maka wudhunya tidak sah. Tapi memang dalam prakteknya wudhu itu 3 kali itu sebagai apa? Ibaratnya
kalau misalkan ada yang belum terbasuh itu sebagai pelengkap. Makanya kalau misalkan kita kondisi air sedikit, penting semua terus basuh bagian sampai dengan batas-batasnya. Jadi misalkan 1 kali pun tidak masalah, tetap sah wudhunya. Dan 3 kali itu sebagai pelengkap. Kemudian kita lanjutkan dengan membasuh tangan hingga siku. Nah, dimulai dari jari kemudian sampai ke sini siku 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian tangan yang kiri 1, 2, 3. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengusap sebagian kepala dengan cara kita taruh air terlebih dahulu, kemudian kita tumpahkan ke bawah. Ini mengusap. Kemudian kita usap sampai dengan ke pangkal leher, kemudian dilanjutkan dengan telinga. Lalu kaki seperti yang dilakukan terhadap tangan sampai ke kedua mata kaki. Nah, kemudian kita disunahkan juga untuk membaca doa setelah wudhu, bagaimana dalam hadis diriwayatkan dari, saya lupa perawinya. Jadi ketika kita membaca doa setelah wudhu, itu pintu-pintu surga itu terbuka dari pintu mana saja, terserah kita akan masuk dari mana saja. Doanya seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna sawabina wa ja'alna thoriin wa ja'alna min ibadika sholihin. Nah, memang kalau kita lihat dalam hadis ini memang dikatakan sebagai sahih, artinya terdapat guncangan dalam sanadnya. Namun walaupun dikatakan ada guncangan, hadis ini dikatakan oleh para ulama. Karena kenapa? Karena walaupun sifatnya hadis ini dhaif, masih bisa kita amalkan. Karena memang ada syarat tertentu hadis dhaif yang bisa kita amalkan, dan ada juga hadis dhaif yang tidak bisa kita amalkan. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menunjukkan pada teman-teman praktek tata cara tayamum. Yang pertama kita mulai dulu dari niat, yaitu nawaitu tayamuma istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Jadi tayamum ini bisa kita lakukan apabila dengan kondisi tidak ada air sama sekali. Kalau misalkan ada air sedikit, itu kita tidak bisa tayamum, tapi dengan cara berwudu seperti yang saya terangkan tadi. Yang penting dalam wudu itu rukunnya terpenuhi semua, seperti wajah, kemudian kepala, tangan hingga siku, kemudian kaki hingga ke mata kaki. Nah, walaupun dilakukan dalam sekali, yang penting semuanya rukunnya terpenuhi dan semua anggota tubuh yang wajib itu terbagi semua. Oke, yang pertama kita tayamum, tanyakan dulu, kemudian kita tempelkan di dalam tembok yang ada debunya. Kemudian gini banyak 3 kali. Lalu kayak gini kita kemudian masukkan ke wajah kita. Bisa 1 kali, bisa 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan kita hingga siku seperti ini banyak 3 kali. Kemudian kepala, kemudian kita basuh kedua kaki hingga mata kaki seperti yang dilakukan pada saat wudhu. Baik, itu saja praktek dalam tata cara tayamum. Terima kasih. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi dengan praktek sholat subuh disertai dengan zikir dan doa. Yang pertama, kita mulai dulu dari niat, yaitu usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah tawasila. Inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait wa innahu la yazillu man walait wa la yazillu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait fakal hamdu wa ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatu barakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dilanjutkan dengan zikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Wa hayyina rabbana fis salam wa yaghfir lana jannatan darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Rabbi nama subhanallah hanya 3 kali, 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Wa kabira walhamdulillah kabira wa subhanallah tawasila la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran dan na'imin, hamdan yu'aubika bimazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ya azim subhanak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akan praktekkan tata cara sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini dilakukan tanpa gerakan sujud dan rukuk seperti halnya sholat biasa, namun hanya dilakukan dengan cara takbir 4 kali dengan berdiri tanpa adanya gerakan lain. Oke, kita lanjutkan dengan prakteknya. Yang pertama, kita lakukan niat terlebih dahulu. Yang pertama, usolli ala hadzal mayiti, karena ini mayit adalah laki-laki maka kita gunakan kata mayiti. Kalau mayitnya perempuan kita gunakan mayitati. Usolli ala hadzal mayiti arba takbiratin, karena ada 4 kali takbir. Fardhu lillahi ta'ala, fardhu kifayati lillahi ta'ala, karena ini dilakukan fardhu kifayah. Oke. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita lanjutkan takbir kedua dengan membaca sholawat. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian kita lanjutkan takbir ketiga, Allahu akbar, dengan membaca doa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir keempat, Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Kemudian gerakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja praktek tata cara taharah yang dimulai dengan wudhu, kemudian tayamum, dilanjutkan dengan praktek sholat subuh disertai dengan zikir dan doa. Setelah itu praktek sholat jenazah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat video apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.